ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori Atkinson-Shiffrin pada 1968 atau biasa dikenal dengan The Model of Memory. Mendeskripsikan arsitektur memori manusia sebagai sistem pemrosesan informasi yang terdiri dari tiga store yang berbeda secara struktural, fungsional, serta dikendalikan oleh proses-proses kontrol. Yang pertama itu ada sensory register, yang dimana berfungsi menerima semua informasi yang diterima oleh panca indera, lalu dikirimkan ke sensory register ini. Namun, informasi yang diterima itu masih berupa panca indera itu sendiri. Nah, dia memiliki kapasitas memori yang sangat kecil, yang menampung sekitar 5-9 potongan informasi dalam satu waktu. Misalnya ya, ada long term store atau biasa disingkat LTS. Dia memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan dapat mengingat semua apapun yang ada di hidup. Dia memiliki tahan yang sangat lama, bisa sampai bertahun-tahun, dan disimpan dalam bentuk semantik. Fenomena amnesia sehari-hari atau lupa terhadap hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan dalam proses memori. Setiap tahapan memiliki kemungkinan mengalami kegagalan yang menyebabkan kita lupa dengan cara yang berbeda. Yang pertama, gagal dalam memperhatikan informasi. Saat kita tidak benar-benar fokus pada suatu informasi, informasi tersebut hanya lewat begitu saja dan tidak masuk ke memori jangka pendek kita. Contohnya, ketika sedang memikirkan tugas kuliah sambil meletakkan kunci motor. Nah, karena perhatian kita teralihkan, maka otak tidak dapat menyimpan informasi tentang lokasi kunci tersebut. Ada dua alasan mengapa informasi tersebut bisa hilang. Yang pertama, karena tidak diulang atau diingat kembali, sehingga perlahan memudar dengan sendirinya. Lalu yang kedua, tergantikan oleh informasi baru yang masuk ke pikiran. Contohnya, saat kita yakin mengetahui nama seseorang, tetapi nama tersebut tidak kunjung muncul di pikiran kita. Beberapa jam kemudian, nama itu tiba-tiba teringat tanpa sengaja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut sebenarnya masih ada, tetapi sulit diakses saat dibutuhkan. Kemudian ada pembedaan antara amnesia normal dan amnesia serius. Dapat dilakukan berdasarkan etiologi, karakteristik, dan konsekuensi fungsional. Etiologi itu disebabkan oleh kegagalan proses kontrol kognitif seperti atensi yang tidak memadai, rehearsal, dangkal, intervensi atau isyarat retival yang tidak tepat. Adapun ciri-cirinya yaitu bersifat selektif dan sementara. Kemudian yaitu ada tidak disertai dengan disorientasi waktu, tempat atau identitas diri. Kemudian sering terjadi pada aktivitas otomatis dan dalam kondisi kelelahan. Jadi ketika kita lelah, kita seringkali melupakan sesuatu yang ada pada otak kita. Kemudian dapat disertai dengan disorientasi, kebingungan identitas, dan gangguan fungsi eksekutif. Kemudian mengganggu aktivitas hidup sehari-hari kita secara nyata. Nah, dengan menggunakan kerangka Atkinson atau Shiffrin, amnesia klinis seringkali mencerminkan kerusakan pada struktur yang memadai transfer dari STS ke LTS atau penyimpanan di LTS itu sendiri. Fenomena amnesia sehari-hari memiliki dampak ganda yang dapat dikategorikan sebagai konsekuensi negatif dan positif dari arsitektur kognitif manusia. Yang pertama ada penurunan produktivitas. Seperti waktu dan energi terbuang untuk mencari barang yang salah tempat atau mengulang pekerjaan yang terlupa. Yang kedua ada potensi bahaya. Yang ketiga ada gangguan relasi sosial seperti lupa nama, janji, atau detail percakapan dapat diinterpretasikan sebagai ketidakpedulian. Selanjutnya, ada dampak positif, efisiensi kognitif, lupa terhadap informasi yang tidak lagi relevan mencegah keterlebihan beban pada sistem memori. Absent-mindedness adalah produk sampingan dari otomatisasi yang membebaskan sumber daya atensi untuk tugas yang lebih kompleks. Yang terakhir ada regulasi emosi. Kemampuan untuk melupakan detail peristiwa negatif seiring waktu berkontribusi pada
relensi psikologis. Dengan demikian, kelupaan bukan semata-mata deficit, melainkan cerminan dari trade-off dalam sistem memori yang terbatas secara kapasitas namun sangat adaptif. Baik, di sini saya Renata akan menjelaskan tentang proses kognitif pada individu normal dan pada kondisi amnesia sehari-hari dapat dikontraskan berdasarkan aliran informasi dalam model Atkinson-Severin. Nah, pada individu normal atau encoding berhasil ketika seorang individu secara sadar meletakkan kunci di atas meja, proses berikut ini akan terjadi. Nah, apa itu? Apa yang akan terjadi? Yaitu yang pertama itu ada sensory register. Nah, sensory register ini menangkap informasi visual dan proprioseptif dari tangan dan lokasi. Yang kedua itu ada atensi selektif, yaitu mengarahkan sumber daya ke stimulus tersebut sehingga informasi diekstraksi dan ditransfer ke STS. Nah, di dalam STS itu informasi dipertahankan melalui maintenance rehearsal, sementara elaboratif rehearsal menghubungkannya dengan skema ruangan dan kebiasaan yang tersimpan di LTS. Nah, yang kedua itu ada tanpa atensi. Nah, informasi sensorik tidak ditransfer ke STS, tidak ada rehearsal atau elaborasi yang terjadi. Informasi meluruh dari input dari sensory register dalam waktu kurang dari 1 detik. Tidak ada engram yang terbentuk. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada keberadaan dan kedalaman proses kontrol, atensi, dan elaborasi. Nah, individu normal membentuk jejak memori melalui rantai penuh dari registrasi sensorik hingga konsolidasi. Lupa taruh kunci padahal baru saja dipegang. Dalam psikologi kognitif, fenomena ini disebut sebagai amnesia sehari-hari. Berdasarkan dari teori Atkinson-Severin, menjelaskan kalau di sini ada 3 tahapan memori, di mana informasi masuk lewat memori sensorik, lalu jika diperhatikan bisa naik ke memori jangka pendek yang kapasitasnya sangat kecil, tanpa pengulangan yang bermakna atau pengulangan informasi bisa gagal disimpan ke memori jangka panjang. Artinya, di sini kelupaan bisa terjadi, atensi terpecah dan ingatan belum sempat dikodekan. Akhirnya bisa istirahat juga. Coba anterin nih telur dulu. Bentar, aku mau makan dulu. Kira kelar makan juga. Oh iya, aku kan mau anterin telur ya. Tapi sebentar nih, aku mau bersih-bersih dulu, ganti baju. Itu piringnya ditaruh di belakang ya. Iya, ini mau di bawah. Telur yang mau dianterin yang mana ya? Itu tuh yang mau dianterin tuh. Yang ini. Yang ini nanti dianterin lewat jalan depan ya. Oh iya. Oke, bentar ya. Aku taruhin piringnya dulu. Oke, aku mau bawain ini dulu ya. Loh, kok nggak ada ya? Aku taruhnya di situ tadi. Mak, kuncinya mana ya? Kok nggak ada? Aku taruh di situ tadi, kok nggak ada? Aduh, kamu ini sih udah berapa kali mama bilang. Coba dicari dulu, cari. Duh, nggak dapet lagi. Mana orangnya udah nunggu. Aduh, bakal telat nih. Kuncinya udah ketemu belum? Orangnya udah nelpon nih dari tadi. Awas loh, mama nyariin kalau dapet. Ini kamu letakin di sini tadi ya? Coba dicari betul-betul dulu. Mungkin di kamar, mungkin. Coba dilihat. Nah, ini apa? Makanya cari
pakai mata. Iya maaf. Setelah melihat informasi tersebut, kejadian-kejadian kelupaan itu normal dan berbeda dari amnesia yang disebabkan oleh kerusakan otak. Dampaknya apa? Dampaknya di sini bisa negatif, sampai bisa menurunnya produktivitas seseorang. Intinya, bisa juga positif. Karena kenapa? Karena otak kita dapat memfilterasi bagaimana efisiensi informasi yang lama dan telah tidak digunakan kembali bisa dibuang dan diganti oleh informasi yang lebih bermakna. Sekian dari saya, terima kasih.